Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku mau bahas tentang urban legend yang beredar di kalangan masyarakat kita. Urban legend adalah sebuah cerita turun-temurun yang disebarluaskan dari mulut ke mulut yang beredar di masyarakat. Biasanya kita mendengar cerita-cerita ini dari keluarga, teman, sahabat, dan orang tua kita terdahulu. Terlepas nyata atau tidaknya urban legend ini, faktanya sebagian masyarakat Indonesia ada yang masih mempercayainya. Bahkan ada beberapa urban legend Indonesia yang sudah diangkat ke film layar lebar. Berikut urban legend yang mau saya bahas. Yang pertama, Terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka terletak di bawah Jalan Kuningan, daerah Jakarta Selatan, tepatnya di jalur penghubung dua arah, yakni antara Jatinegara dan Sudirman. Menurut kesaksian masyarakat setempat, di terowongan Kasablanka terdapat hantu perempuan berambut panjang atau kuntilanak yang menjadi penghuni dan sering mengganggu pengguna jalan di jam-jam tertentu, terutama di saat malam hari. Terowongan ini salah satu lokasi yang dianggap keramat atau angker oleh warga sekitar, guys. Bahkan menurut kisah yang berkembang, terowongan ini pernah menjadi lokasi seseorang melakukan diskon umur, sehingga arwahnya terkadang menampakkan diri tergantung di atas terowongan Kasablanka. Konon katanya, jika kita membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebelum masuk terowongan tersebut, maka pengendara tersebut akan aman dari gangguan hantu tersebut. Tapi jika tidak, akan terjadi hal-hal sial saat melewati lokasi tersebut, guys. Kisah lainnya dari urban legend adalah hantu Jeruk Purut yang berada di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Konon katanya di lokasi TPU Jeruk Purut ada hantu pastor tanpa kepala yang bergentayangan bersama dengan anjing hitam. Hal ini menjadikan TPU tersebut menjadi wisata horor bagi orang-orang yang ingin menguji nyali, penasaran mencari penampakan sosok pastor tersebut. Asal mula urban legend ini adalah dulunya ada seorang pastor yang hidup di zaman kolonial Belanda yang mengakhiri hidupnya di lokasi ini, guys. Hingga kini arwahnya masih bergentayangan sambil berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Menurut cerita dari masyarakat sekitar, guys, hantu pastor itu sedang mencari kuburannya yang ternyata tidak pernah ditemukan. Nah guys, jadi itulah kisah hantu Jeruk Purut. Nah, yang ketiga, Mr. Gepeng. Cerita urban legend ini, guys, menjadi populer karena diyakini bisa dipanggil dengan cara tertentu. Ada beberapa versi tentang penyebab Mr. Gepeng ini menjadi arwah penasaran sampai sekarang, guys. Yang pertama, Mr. Gepeng katanya seorang pria kaya yang mengalami kecelakaan di dalam lift sehingga tubuhnya terjepit menjadi gepeng dan tewas di tempat. Dan yang kedua, dulunya katanya Mr. Gepeng terlindas oleh bulldozer sehingga tubuhnya menjadi gepeng dan tidak terbentuk lagi. Nah guys, bagi yang punya versi lain boleh ya komen di bawah. Nah berikutnya guys, Nenek Gayung. Sosok hantu nenek yang tiba-tiba suka muncul di pinggir jalan sambil membawa gayung dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Sosok hantu ini bernama Nenek Gayung. Menurut kisah yang beredar, Nenek Gayung merupakan manusia yang menguasai ilmu hitam dan dia membutuhkan sejumlah tumbal untuk menyempurnakan ilmunya. Ada yang mengatakan bahwa Nenek Gayung itu mengumpulkan tumbal untuk pembangunan busway yang ketika itu sedang berlangsung. Penampilannya mengenakan kebaya hitam atau kebaya putih dan memiliki postur tubuh seperti nenek pada umumnya. Rambutnya berwarna putih dengan kulit pucat dan mata sipit. Kabarnya siapapun yang pernah berbicara dengannya, maka dalam kurun beberapa hari dia akan didatangi sosok nenek menyeramkan tersebut dan mengakibatkan kematian bagi orang tersebut. Nah berikutnya kolor hijau. Kisah ini sempat viral di tahun 2003 guys, tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh sosok bukan manusia di daerah Bekasi. Pada saat itu korban bersaksi bahwa ia telah diperkosa oleh makhluk bertubuh besar banyak bulu dengan celana pendek berwarna hijau. Cerita kolor hijau ini terus tersebar ke berbagai pelosok
daerah guys, bahkan hampir seluruh Indonesia mengetahuinya. Nah, ada juga beredar cerita kalau kolor hijau ini adalah sebenarnya manusia yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya. Nah guys, sekian kisah urban legend yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman punya cerita urban legend lainnya, boleh ya kirim ke Gmail di bawah agar kita bisa bawakan di lain waktu. Nah guys, bagi teman-teman juga yang memiliki pengalaman horor, boleh ya dikirim ke Gmail di bawah agar bisa kita bawakan di sini juga. Nah guys, bagi teman-teman yang agak bingung untuk menyampaikan kisahnya secara detail, bisa ya ditulis aja sebisanya, nanti saya coba rapikan. Nah contohnya seperti ini kisah Mbak Nur, dia hanya komen di akun Facebook saya, akhirnya saya bisa buatkan kisahnya dan alhamdulillah dia enggak kecewa. Nah guys, sekian dulu. Wassalamualaikum, bye-bye.